Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita, karena kita akan coba memahami tunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Nisa. Nah, kita sudah sampai pada ayat 22 dan sekarang bicarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 2. Baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kamu, makna diharamkan di sini adalah diharamkan menikahi. Jadi kata hurrimat di sini bukan bermakna bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang haram, ya. Bukan haram dalam pengertian haram zatnya, tapi yang diharamkan di sini adalah menikahi. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu menikahi. Jadi ada di situ kalimat yang tersuruh tapi dia harus ada, yaitu menikahi. Siapa yang diharamkan untuk dinikahi oleh seseorang, yaitu adalah ummahatukum, ibumu, wa banatukum, anak-anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara-saudara perempuanmu, wa ammatukum, saudara-saudara dari ayahmu, bibimu, wa khalatukum, saudara-saudara perempuan dari ibumu. Bahasa kita etek, saudara ibu. Kemudian wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau kita sebutnya kemenakannya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusukanmu. Ibu yang wanita yang menyusukan kita, itu ibu susu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuanmu yang sepersusuan denganmu. Ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istrimu, artinya mertua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tirimu yang di dalam asuhanmu, min nisaikum, dari istrimu, allati dakhaltum bihinna, yang telah kamu gauli.
Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, namun jika kamu tidak menggaulinya atau belum menggauli wanita tersebut, fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagimu untuk menikahi putrinya selama belum bergaul dengan ibunya. Kemudian wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri dari anak-anakmu yang dari sulbimu, artinya istri anak kandungmu. Wa an tajma'u bainal ukhtain, dan menghimpun antara dua orang bersaudara dalam satu ikatan rumah tangga. Ada pula orang yang kakaknya ketujuh, adiknya yo belum, nikahinya keduanya, bolehkah? Wa an tajma'u bainal ukhtain, bainal ukhtain, dua orang perempuan bersaudara tidak boleh disatukan dalam suatu ikatan rumah tangga. Maknanya dipoligami, orang itu beradik kakak. Nanti di dalam sunnah nanti ada juga dengan bibinya, dengan eteknya, atau dengan wanita. Kalau ditakdirkan salah seorang mereka laki-laki, mereka tidak bisa menikah, tidak boleh digabungkan dalam satu ikatan pernikahan. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Di dahulu, di masa jahiliyah, begitu perangai orang. Wanita beradik kakak dinikahinya, wah dia perempuan dinikahi kedua-duanya. Itu di masa lalu. Di Islam tidak dibolehkan. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang apa? Tentang mahram, tentang ikatan atau hubungan mahram dalam hubungan kekerabatan. Jadi tidak semua qarabah itu, tidak semua kerabat itu ada hubungan mahramnya dengan kita. Itu yang perlu diingat. Ya aqribauna, mereka memang karib kerabat kita, tetapi tidak semuanya ada ikatan mahram. Nah, ketika kita berbicara mahram atau wanita-wanita yang diharamkan, al-muharramat, jadi istilahnya al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan. Jadi bukan muhrim ya. Dalam bahasa Arab, muhrim itu maknanya adalah orang yang berihram. Jadi kalau seseorang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah sampai dia di miqat, kemudian dia jalani proses ihram dia, kemudian setelah dia sah memasang niatnya, maka status dia ketika itu disebut dengan muhrim. Ini muhrim itu adalah istilah untuk orang yang telah berihram. Untuk perempuan namanya muhrimah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, beliau katakan la yalbasul muhrimu, orang yang berihram tidak boleh memakai, kata Nabi. Pertama, al-qawamisah, qamis. Jamaknya qamis itu qawamis. Berikutnya juga tidak boleh wasarawila. Sarawil adalah jamak, bentuk jamak dari kata tunggalnya itu sirwal. Di bahasa kita Sarawak. Nah, kemudian walal amaima, maim serban dan seterusnya. Kata Nabi, al-muhrim la yalbasul muhrim,
orang yang berihram tidak boleh memakai. Itu ketentuan dalam hadis. Jadi istilah muhrim dipakaikan untuk apa? Dipakai untuk orang yang berihram. Cuma di dalam penggunaan bahasa Indonesia kita kan sering bertukar-tukar begitu. Itu muhrim saya. Ya, tidak. Itu namanya adalah orang yang memiliki dhatu mahramin. Yang ada mahram. Itu mahram kita. Hanya ada hadis yang mengatakan la yakhluwanna ahadukum. Jangan sampai salah seorang kamu berkhalwat dengan seorang wanita yang asing illa wa ma'ha, melainkan bersamanya ada dhatu mahramin. Jadi bukan dhatu muhrimin bacaannya. Mahram itu orang yang memiliki hubungan kemahraman. Apa makna? Itu ikatan yang menjadi apa? Menjadi penghalang seseorang itu untuk menikah. Nah, wanita-wanita yang ada ikatan mahram dengan seseorang disebut dengan muharramat. Muharramah yang diharamkan. Diharamkan tadi dikatakan hurrimat alaikum, di situ bukan bermakna haram zatnya. Jadi bukan tidak boleh nanti berdekat karena najis, tidak begitu maknanya. Jadi hurrimat alaikum itu maknanya apa? Diharamkan nikahuha, menikahinya. Nah, itu namanya kalau di dalam kajian disebut dengan muqtada. Tanpa ada kata nikah itu kita tidak faham makna muharram itu. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu ibumu. Diharamkan apa? Mencaliaknya kah? Membimbingnya kah? Diharamkan apa? Nah, jadi dituntut mesti ada kata di situ. Walaupun dia tidak tersurat, tapi dia harus ada. Nah, itu yang dikatakan dengan makna yang tersuruk namanya itu. Itu disebut dengan qada, yang dituntut. Kalau tidak ada dia, maka tidak bisa kita faham dengan kata tersebut. Diharamkan atas kamu ibumu. Apanya yang diharamkan? Yaitu nikahuha. Kata nikah itu munculkah di dalam tulisannya tersurat? Tidak. Siapa yang diharamkan itu? Tersebut di dalam nas Al-Quranul Karim. Kalau kita himpun, ya, kita himpun seluruh yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim, perhatikan man Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Kalau kita kumpulkan nanti, tapi tidak selesai dengan ayat itu, ada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Jadi bertambah satu. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan wala faridah la junaha alaikum bima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakim. Nah, kalau kita himpun seluruh yang disebutkan oleh nas, perhatikan misalnya tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, kata beliau bahwa jumlatul muharramat fi kitabillah, secara umum total yang diharamkan wanita di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berapa?
arba'a asyrata, 14 wanita. Di dalam kitab Allah ada 14. 14 itu dua penyebabnya, atau dua alasan tidak boleh menikahinya. Yang pertama alasan nasab, yang kedua karena ada sabab. Sabab ini ada dua nanti ini. Itu sabab musaharah, sababnya karena ipar bisan, pernikahan. Yang kedua adalah sababnya adalah ar-radha'ah, yaitu persusuan. Jadi secara total berapa? 14. Yang 14 itu kalau dibagi dua, ada yang disebabkan karena nasab, tidak boleh dinikahi karena alasan nasab. Yang kedua karena alasan sebab tertentu. Sebab ini terbagi dua. Apa penyebabnya? Satu adalah sabab zawaj, musaharah, pernikahan, karena ada hubungan ipar bisan kita. Yang kedua sababnya apa? Sepersusuan.